Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa kembali kita di B-Talk, Benda Talk Show. Ya, di sini kita akan berbincang, ya, ngobrol dan juga berdiskusi dengan para ustadz yang ada di pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kehadiran tamu jauh nih, dari Ustadz Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Gimana alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah. Senang sekali. Rasanya bisa langsung kita ngobrol lagi, udah lama sekali ya, lama sekali ya dari Azril kelas 12 terakhir. Iya. Dan bahkan Ustadz Arif ini, beliau adalah guru sejarah, betul ya Ustadz ya? Dan waktu zaman Azril itu sejarahnya itu baru diganti sama Ustadz Arif hanya sebentar. Iya. Jadi nggak terlalu lama. Dan yang mengubah sejarah, pola pikir sejarah itu waktu Ustadz Arif datang. Jadi waktu dulu tuh Ustadz ya, sedikit cerita, sejarah itu mumet, sejarah itu membosankan, sejarah itu apa ya, bisa dibilang pelajaran yang paling menyebalkan. Tapi datangnya Ustadz, jujur kita makin terbuka, ternyata sejarah itu fun. Iya. Gitu ya Ustadz ya. Nah itu, dari hal itu jadi Azil pun sekarang ngambil jurusan di hubungan internasional. Ya ada kaitannya dengan sejarah. Iya. Baik Ustadz, ngomong-ngomong sejarah, Iya. hari ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat-sangat penting yang bisa kita bilang sebulan terakhir, atau bahkan lebih, sebulan, udah hampir 50 hari ya, kita melihat fenomena konflik yang sangat berat, yang sangat besar, yaitu konflik Israel dan Palestina. Hari ini itu adalah hari kelima dari gencatan senjata, dan juga setelah gugurnya para pejuang Islam di sana, Gaza, dan juga bukan hanya Islam, bahkan orang-orang Kristen di sana juga menjadi korban, dan lebih dari 15.000 korban jiwa, dan banyaknya juga adalah anak-anak. Ustadz, kita akan membahas itu nanti, tapi aku tuh ingin tahu sebenarnya Ustadz, sejarah Palestina itu seperti apa? Karena kita bisa bilang ini tuh konflik complicated gitu ya. Kita bisa bilang ada konflik pengambilan tanah, konflik agama, konflik politik, dan segala macam. Pertanyaannya, Palestina itu tanah siapa? Apakah itu punya Muslim? Apakah itu orang Yahudi atau gimana Ustaz? Boleh silakan. Ya bagus sekali ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita melihat ya secara historis, yang namanya Palestina itu sebenarnya dulu itu pernah dikuasainya oleh orang Arab. Orang Arab? Ya, sebelum Nabi Musa. Oh, malah sebelum Nabi Musa? Ya, ada orang Arab yang tinggal di Palestina. Nah, orang Yahudi itu berjaya ketika dipimpin oleh Nabi Daud. Nabi Daud. Diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nah, di sana ini orang Yahudi kan sangat membanggakan dua sosok Nabi ini, Nabi besar. Selain itu, di perjalanannya setelah Nabi Sulaiman nggak ada, ini kerajaan yang notabene-nya dihuni oleh orang Yahudi ini terpecah jadi dua. Jadi dua kerajaan. Setelah Nabi Sulaiman terjadi perpecahan. Jadi apa aja tuh? Ada kerajaan Israel. Yang pertama ada kerajaan Yudea. Yudea. Ya. Kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samar. Apa? Samara. Dan kerajaan Yudea ini Yerusalem. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan orang-orang Yahudi itu ya. Tapi mereka runtuh kerajaannya itu ketika terutama ini kerajaan Israel ini diserang oleh Assyria. Kalau kerajaan Yudea ini diserangnya oleh Babilonia. Nebukadnezar itu. Nah, ini diserang, tapi pada saat ini orang-orang Yahudi itu tidak berdiaspora, mereka masih ada di wilayah itu. Nah, setelah adanya
datang Romawi ya, Yap. yang dipimpin oleh Titus. Nah mereka menguasai Kerajaan itu. Yerusalem ini pada abad 70 Masehi itu. Dan akhirnya di sini mulai berdiaspora. Nggak ada tuh orang Yahudi di sini. Soalnya udah dijajah sama Romawi. Makanya itu. dia iya. Sebenarnya kalau berbicara ini tanah muslim atau orang Iya, Yahudi? iya. Sebenarnya ada satu ayat nih Oke. di Quran surah Al-Anbiya ya. Oke. Walaqad katabna fi Jabur mim ba'di dzikri anal ardo ibadiyas solihun, itu yang ayat itu. Ini kan ahli tafsir mengungkapkan bahwa yang dimaksud tanah di sini itu adalah, ada yang bilang ini adalah Baitul Maqdis, ada juga yang bilang ini adalah tanah-tanah orang kafir yang nanti akan dikuasai oleh Islam. Kanaan itu bukan kalau nggak salah. Tanah Kanaan. itu ya. Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari segi ayat ini, Baitul Maqdis, ternyata tanah Yerusalem ini sebenarnya hanya untuk orang-orang soleh. Ya, tanah yang disediakan Allah untuk orang-orang soleh. Kebetulan orang Yahudi pernah tinggal di sini kan. Tadi ada kerajaannya. Benar. Ini kesempatan orang Yahudi sebenarnya untuk berbuat soleh. Tapi ternyata kan di ayat di Quran surat apa tuh ada dua kesalahan. Ya, dua hukum untuk orang Yahudi itu. Mereka kan menyembah patungnya bangsa Kanaan, Baal itu, terus membunuh para nabi. Ya, menyimpang dari Taurat, membunuh Nabi Yahya, seperti itu kan kesalahan-kesalahan mereka. Dan di sana mungkin tidak pantasnya orang Yahudi untuk dibilang milik dia. Sebenarnya Allah itu menjanjikannya untuk orang-orang soleh. Itu dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran. Tapi aku pernah dengar gitu ya, bahwasannya orang Nasrani pun bilang bahwasannya itu tanah kita karena waktu di kisah Nabi yang membelah lautan, Nabi Musa ya. Nah itu kan Bani Israel kan yang diselamatkan dari Fir'aun. Nah itu apa ya, kalau bisa dibilang argumentasi orang Nasrani itu seperti itu, Ustaz. Jadi ini tuh sebenarnya tanah kita, ini kita duluan yang punya, katanya gitu. Nah ternyata, tapi sebenarnya seperti apa sih? Ya itu kan konkretnya sering kita dengar ya bahwa Yerusalem itu sebagai tempat tiga agama itu. Tiga agama. Oh iya, benar. Ada yang disebutnya tembok barat. Kalau kita kenal sekarang itu tembok ratapan. Dinding ratapan. Ada juga Golgota, bahwa orang Nasrani menganggap bahwa di Golgota itu ada tempat penyaliban Yesus. Sementara kita umat Islam itu adalah kiblat kita, kiblat pertama kita. Itu Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh itu Masjid Al-Aqsa, karena Masjid Nabawi, terus Masjidil Haram, dan masjid yang jauhnya adalah Masjid Al-Aqsa. Tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Di sana kan harus. Nah, jadi mungkin itu di Nasrani bisa mengklaim bahwa itu miliknya karena di sana ada situs, memang ada gerejanya, di sana ada gereja sucinya. Bahkan orang Armenia juga punya gereja Saint James itu, yang orang Armenia juga. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita bilang tanah siapa, itu gimana tahunnya juga ya, Ustaz ya? Iya, kalau misalkan lihat dari tahun dahulu bisa jadi mungkin tanah Yahudi. Kalau misalkan kita lihat dari bangsa Romawi, tanah Kristen. Kalau misalkan tanah Islam bisa dibilang setelah Romawi ya, setelah beres Romawi. Nah, tapi Azril juga sempat baca bahwasannya Nabi Muhammad pun ya, pada zaman Nabi Muhammad pun menyaksikan bahwasannya Israel atau Palestina itu sedang diduduki oleh Romawi. Memang itu yang menguasainya adalah Romawi Timur pada waktu itu, yang hancur pada 1453 endingnya itu pada waktu Muhammad Al-Fatih. Ini Romawi Timur ini menguasai tanah Yerusalem. Baitul Maqdis itu sama kan tapi ya? Iya. Nah, tapi kan gantian. Ketika ada perang melawan Persia, diganti dulu sama Persia, direbut Yerusalemnya, diganti lagi sama Romawi. Nah, ternyata Islam juga bisa menguasai Yerusalem. Ketika masa Khalifah Rasidin itu Umar bin Khattab. Betul. Umar bin Khattab berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang Rum. Kan terkenal ya. Umar bin Khattab itu sosok Rasidin yang memang dia itu dapat Islam itu semakin semangat, semakin kokoh lah ya.
Islam itu juga semakin kokoh, semakin berani menampilkan keislaman ketika di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini dalam usahanya juga ada yang istilahnya itu Futuhat Islamiyah. Umar bin Khattab ini punya 4 panglima perang hebat lah. Abu Ubaidah bin Jarrah, Surabil bin Hasanah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan. Kebetulan yang ke Palestina itu adalah Amr bin As. Dan akhirnya dapat direbut oleh Umar bin Khattab. Berarti untuk pertama kalinya. Iya, berarti emang apa ya, kita bisa bilangnya bergilir gitu ya. Dari awalnya mungkin memang Yahudi gitu ya, habis itu Kristen, Romawi, habis itu Islam. Kita lihat gimana tahunnya. Tapi pertanyaan selanjutnya itu, ada apa sih dengan tanah ini sampai semua etnis merebut tanah itu gitu, merebut tanah Yerusalem atau Baitul Maqdis? Apa sih yang dicari? Sebenarnya ini kalau kan Islam itu meyakini ya punya keyakinan Baitul Maqdis kan tempatnya Nabi. Betul. Ya. Isra Mi'raj itu diantaranya adalah, dan orang lain juga punya pemahaman seperti itu. Iya. Punya pemahaman rasa memiliki betul. terhadap tanah Yerusalem ini. Betul. Seperti orang Yahudi juga gitu ya. Mereka mempunyai rasa memiliki karena mereka kata aja Nabi Daudnya di sana. Iya. Jadi ya karena banyak, menurut agama mereka itu apa ya, berkaitan dengan tanah itu. Makanya mereka merebut sama-sama, ingin menduduki gitu ya. Oke Ustaz. Kita berarti setelah Romawi kan tadi adalah kerajaan kerajaan Israel, terus Babilonia segala macam sampai ke Romawi sehingga sampai ke Islam, ya kan? Nah, itu ceritanya gimana sih Ustaz, dari bangsa Romawi ke Islam sampai akhirnya diduduki oleh Islam berapa tahun, itu gimana ceritanya? Singkat aja. Ya itu tadi kata saya ketika masanya. Kalau tentang ini yang Salahuddin Ayyubi, itu abad 11 itu. 1100-1100-an. Oh, jadi itu mah lebih lagi ya? Lama lagi. Lebih lama lagi. Oke. Itu kan berarti setelah Umar bin Khattab itu masih Islam terus? Iya. Masih dikuasai Islam? Iya. Oh, iya. Nanti ada peperangan lanjutan disebutnya Perang Salib. Antara Badwin dan Salahuddin Ayyubi itu. Nah, itu kita masuk ke sana. Kita masuk ke sana. Berarti sempat juga ketika Islam menduduki Yerusalem ini, sempat juga dijajah lagi oleh Kristen atau Nasrani. Iya. Itu di awal mulanya tuh ketika zaman Abbasiyah. Ketika zaman Abbasiyah ya. Ketika zaman Abbasiyah kan Salahuddin Ayyubi ini adalah orang Takrit. Orang Takrit ya. Dia tuh suku Kurdi bangsa Azerbaijan, yang mana Salahuddin ini seorang anak dari Nizamuddin Ayyub. Dia punya ayah Nizamuddin Ayyub yang dia itu berteman dengan gubernur Suriah Syam, yaitu Nuruddin Zenki, yang mana nanti keluarga Salahuddin ini pindah ke Mosul dan Salahuddin dipertemukan dengan Nuruddin Zenki, dan akhirnya Salahuddin ini singkatnya dapat jabatan lah sebagai garnisun di Baalbek, jadi tentara perbatasan. Dan akhirnya ada misi ke Mesir, ada misi ke Mesir menemani pamannya sendiri yaitu Asyduddin Sirkuh untuk merebut kekuasaan yang direbut oleh Amauri dari Salib itu ya, di Mesir gitu. Itu intinya. Jadi ketika itu terjadilah yang namanya peperangan ya. Intinya singkatnya terjadi peperangan, bahkan Salahuddin juga harus berperang melawan orang Mesir sendiri itu pada waktu dinasti Fatimiyah, karena dinasti Fatimiyah itu nggak ingin berafiliasi ke Abbasiyah. Nah ketika Asaduddin berhasil merebut Mesir, ternyata Asaduddin ini dijadikan gubernur di sana dan akhirnya singkatnya meninggal. Dan ini dua kali Salahuddin itu disuruh untuk pergi ke Mesir itu dalam rangka agenda militer menemani pamannya, dan akhirnya Salahuddin ini dia menggantikan pamannya dan mendirikan kerajaan kecil namanya dinasti Ayyubiyah gitu, mengganti dinasti Fatimah di Mesir. Berarti setelah Ayyubiyah ke Utsmaniyah itu seperti apa?
Oh iya, kalau Berarti kan masih itu, tanahnya. beda lagi. Kalau Utsmani itu dari Seljuk ya, suku Kawi, ya, Seljuk Rum itu, yang mana singkatnya. Iya, singkatnya juga Ada apa? Sulaiman Shah ya, orang Sulaiman ini orang suku Kawi, Turkistan. Dia itu bergaining ya, bersahabat dengan yang namanya, saya lupa lagi ya, Sultan Alauddin. Sulaiman Shah ini punya 4 anak. Yang satunya jadi panglimanya Sultan Alauddin dari Seljuk Rum itu. Nah, Sultan Alauddinnya meninggal, Sultan Alauddin satunya diganti sama anaknya Osman Bey. Osman Bey ini adalah yang mendirikan Turki Utsmani. Oh iya, tapi di Turki Utsmani pun masih tanahnya yang diinjakin sama Islam kan, si Palestina ini, Yerusalem. Iya. Jadi gini, kalau Turki Utsmani berbicara setelah Ayyubiyah ini. Ayyubiyah gak ada, Abbasiyah gak ada, baru muncul Turki Utsmani. Nah, berarti Palestina itu atau tanah Baitul Maqdis itu, katakanlah kita udah singkat dari cerita dari awal sampai ke Turki Utsmani nih, Ustaz. Berarti sekarang posisinya tanah itu milik Islam karena dipegang oleh Turki Utsmani. Kenapa bisa sekarang menjadi negara Israel? Itu gimana, Ustaz? Ceritanya? Oh gini ya, kan Sultan Hamid ya yang didatangi oleh Theo Hajar. Awalnya itu pintunya meminta wilayah yang ada di Palestina untuk orang Yahudi. Theodor Herzl tuh yang Bapak Zionis itu. Bapak Zionis itu meminta kan Sultan Hamid, meminta tanah yang, tapi Sultan Hamid kan beliau menolak. Walaupun sejengkal aku nggak akan kasih. Tapi Theo Hajar ini nggak diam. Dia itu pernah mengadakan Kongres Zionis ya 1897. Kongres Zionis yang pertama, tapi hasilnya ada di Kongres Zionis yang ke-6 kalau nggak salah. Ke-6, yang mana Inggris itu berjanji akan memberikan kepada orang Yahudi yaitu suatu wilayah di Afrika Timur. Yang namanya adalah, atau proposalnya disebutnya skema Uganda. Kalau sekarang itu bagian dari negara Kenya sekarang. Cuma di kongres selanjutnya, di kongres ketujuhnya Zionis itu mereka nggak mau menerima kalau mereka harus di sana di Afrika, belahan dunia sana. Pinginnya karena banyak yang protes karena tidak nyambung dalam segi ideologis. Mereka inginnya di tanah yang dijanjikan. Gitu ya. Itu terjadinya di Balfour awalnya 1917. Perjanjian Balfour itu. Cuma besar-besaran, kalau yang sepengetahuan saya itu 1930-an itu sebanyak 60 ribuan yang eksodus langsung ke Palestina itu sesuai perjanjian Hafara itu. Yahudi dengan Jerman. Mereka ke sana 60.000 orang. Berarti awal mulanya itu dari si Theodor Herzl ini nih, yang dalang utamanya nih, dan dibantu oleh Inggris saat itu. Tapi kan waktu saat itu tuh belum ada nation state ya, Ustaz ya? Belum ada nation state. Sampai ada nation state itu setelah Perang Dunia Kedua, betul Ustaz ya? Iya. Nah terus kenapa, ini kita pertanyaannya, kenapa Israel yang menduduki gitu? Apakah kita kenapa bisa kalah dengan satu orang atau satu gerakan? Ada ya, ini kan semuanya melalui diplomasi mungkin ya. Iya. Ada misalkan perjanjian Montevideo, jadi 2 negara. Jadi pembagian kata Ajri itu pembagian 2 negara itu. Tapi itu dirasa sangat tidak adil. Karena kalau ada pembagian 2 negara, karena wilayah Palestina itu lebih kecil daripada Israel. Sementara pada tahun 62 kan Palestina itu luas, semuanya nggak ada peta yang namanya peta Israel, ada juga Palestina doang. Itu kan. Tapi Israel juga tetap kekeh karena dia menganggap bahwa wilayah yang diberikan kepada Israel itu adalah wilayah yang diberikan oleh tanah jajahan Inggris gitu. Padahal itu Israel itu refugee gitu ya, sebagai sebagai pengungsi pada saat itu kan ya. Tapi dia ingin menguasai seluruhnya ke sana gitu ya. Oke. Berarti setelah perjanjian Balfour Israel udah mulai
sedikit demi sedikit mengambil tanah-tanah Palestina itu seperti apa? Sementara kehilapan Islamnya juga udah hancur. Kan Turki Utsmani runtuh ya. Perang Dunia I juga Turki kan terlibat dalam Perang Dunia I. Turki kan terlibat ingin mengambil alih wilayah-wilayah yang memang direbut oleh Rusia misalkan di Eropa Timur. Tapi kan ternyata Turki malah ikut hancur. Betul. 909 itu Turki udah hancur. Turki Utsmani ya? Endingnya di 1924. Makanya wilayah Turki Utsmani itu jadinya disebar. Iya, soalnya kan dulu malah belum ada Mesir atau Yordania kan ya kalau nggak salah, masih Turki Utsmani semua ya. Iya. Oke, Ustaz. Oke, berarti ini complicated banget ya, kita kalau misalkan dengar sejarah itu kadang suka bingung gitu. Oke, kita masuk berarti ke sekarang. Oke, ini kita udah masuk ke masa lalu. Kita sekarang ke isu-isu sekarang nih, Ustaz. Kita mungkin sering dengar Israel ngejajah atau Israel berperang dengan Palestina itu udah lama sekali. Tapi baru-baru ini ya sangat-sangat trending topik gitu ya, yang 7 Oktober 2023. Nah, ada yang bilang lah Hamas duluan, yang Israel bilang defend itself, defend country-nya sendiri. Jadi itu awal mulanya seperti apa sih? Boleh ceritain nggak? Jadi ya, kalau kita berbicara Israel ya, dari tahun 48 mereka kan udah merasa bahwa Palestina itu adalah miliknya ya, sebagian. Ya. Baru tahun 67-an mereka mengakui bahwa Yerusalem itu adalah milik kita. Jadi bertahap mereka itu. Terus pada tahun berapa ya? 2000 Israel itu mereka udah berani melarang-larang di tahun 2000-an, melarang-larang, dan akhirnya mungkin karena sikap mereka yang dari tahun 48 ingin mencaplok aneksasi wilayah Palestina, dan orang Palestina juga ingin memperjuangkan haknya. Karena tanah itu adalah tanah mereka. Makanya di sana ada yang namanya gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan dari orang Palestina sendiri. Yang disebut apa? Contohnya itu Hamas. Ahmad Yassin tahun 87 ya membuat Hamas. Harakah Muqawamatul Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam itu ya, untuk ini gerakan orang Sunni. Gerakan orang Sunni yang memang ingin memperjuangkan hak mereka untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Yang merdeka. Nah, kalau saya menyimak ya, membaca berita-berita, nah ternyata bisa dikatakan katanya orang-orang yang sekarang itu berjuang untuk membebaskan Palestina dari Israel, terutama yang kemarin 7 Oktober itu, adalah mereka-mereka yang memang adalah waktu kecil ada didikan dari pejuang-pejuang Hamas dulu, kayak Syekh Ahmad Yassin, murid-muridnya. Mereka ada yang keluaran alkimia, elektro, katanya ini orang-orang hebat pejuang ini. Makanya bisa membuat 5.000 rudal. Selain hafid Quran, mereka emang orang-orang sarjana yang bagus. Gitu kan, yang saya baca seperti itu. Dan akhirnya mereka kan membuat gebrakannya, kejutannya yang tidak disangka-sangka. Bahkan katanya ini adalah, kata mereka itu, Israel itu kecolongannya, intelijennya tidak bisa. Betul banget, kalau intelijen Israel backingannya udah Amerika. Berarti secara tidak langsung Hamas juga ini intelijennya bagus juga. Bagus banget ini. Mereka itu dianggap Israel itu tidak siap berperang, tapi ternyata mereka menunjukkan siap berperang. Itu kan hebat ya. Betul. Jadi gerilyanya hebat. Betul. Jadi nggak kepikiran mungkin ya militer Israel tiba-tiba kecolongan intelijennya. Iya. Oke. Ya berarti bisa dibilang 7 Oktober itu awal mula kasarnya dari tapi sebenarnya bukan hanya 7 Oktober gitu ya Ustaz ya. Dari beberapa tahun yang lalu bahkan setiap tahun tuh suka ada berita bahwasannya Israel terus meluncurkan ini kayak tahun lalu itu menyerang Masjidil Aqsa ya Ustaz ya. Sempat rame itu di tahun lalu. Sekarang di 7 Oktober ini yang dimana Hamas memulai untuk berjuang untuk memerdekakan, tapi Israel ya membalas dengan jauh lebih banyak. Dan ini pertanyaan yang bisa dibilang logisnya Ustaz nih Ustaz. 5.000 rudal dibandingkan ya kita tahu Israel. Kasarnya gitu.
dia backingannya Amerika. Kasarnya kalau misalkan Hamas itu penuh perhitungan, harusnya dia juga memikirkan bakal ada banyak korban nih dari aksi dia. Kira-kira gimana Ustaz tanggapan Ustaz mengenai itu? Tentang Israel ya, ini Ya, serangan jadi, yang betul. dilancarkan oleh Hamas. Iya. Sebetulnya ya, kalau kita melakukan perlawanan itu ada risikonya. Iya. Terutama kita melawan orang-orang kafir. Kan mereka nggak akan melihat etika berperang. Kalau Islam kan umat Islam pasti ada punya etika berperang. Iya. Gitu ya. Kalau Hamas ini mungkin saya bilang itu hasil dari bertahun-tahun ya. Hasil pemikiran yang matang untuk menyerang Israel. Betul. Jadi mereka udah tahu celah-celah yang mana yang harus diserang gitu ya. Jadi bukan nggak penuh perhitungan. Iya. Karena kan perlawanan itu berisiko juga seperti kita lah, pejuang-pejuang Indonesia. Benar. Pasti banyak sipilnya juga yang meninggal. Terutama kita muslim. Kalau kita orang muslim kan ada etika berperang. Kalau mereka kan kalau serang balik itu gak akan ada etika. Benar. Tapi kita lihat saja sandra-sandra tawaran-tawaran yang ditawan Hamas kan baik-baik saja. Tapi kan orang-orang kita emang ada sisi kelebihan, ada sisi kelemahan ya. Betul. Emang kelebihannya itu gertakan bagus untuk Israel, sehingga Israel kan mulai lumpuh ya ekonominya. Iya. Gitu ya. Bisa bilang malah bangkrut kan katanya. Israel ini udah habis 800 triliun gitu kabarnya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan konflik apa ini? Apakah ini ada kaitannya? Kita bisa bilang ini konflik agama nggak? Atau enggak kita apa ini bukan konflik agama? Apa ini konflik kemanusiaan atau mungkin genocide aja gitu? Udah termasuk genocide itu bukan agama lagi, itu gimana Ustaz? Menurut saya intinya ini bukan konflik agama. Oke. Tapi intinya ini adalah aneksasi. Iya. Pencaplokan wilayah. Betul. Yang mana orang Palestina itu mereka nggak ridho hak tanah mereka itu direbut oleh Israel. Bertahun-tahun ini dari tahun 48 sampai 2023 mereka berjuang ingin membebaskan tanah Palestina ya. Jadi bukan konflik agama. Bukan hanya konflik agama. Iya. Jadi ini adalah memang murni pencaplokan. Cuma kan kalau kita lihat secara kedaulatannya, Palestina itu kan negara diakui oleh 182 negara. Tapi kan tanahnya dicaplok juga sama Israel. Karena Israel juga punya target dari dulunya teror hijau itu kan. Dia ingin menguasai apa? Sungai Yordan sampai Laut Mediterania kan luas. Betul. Jadi gak mungkin lah Israel ingin menguasai hanya sedikit. Menyerang Gaza juga kan kemungkinan besar itu kan ingin mencaplok juga. Tapi jadi, kan kuatnya di sana. Benar. Jadi benar-benar ini mah pengeboman ya, pencaplokan tadi. Iya. Ustadz, tadi bicara mengenai Israel. Jadi sebenarnya kita bisa bilang tindakan kita tuh apa sih? Oke, kita kasarnya kita tahu nih sekarang fenomena ini, seperti itu. Bahkan kita bisa bilang polarisasi informasi itu udah sangat sekarang udah nggak bisa difilter saat lihat informasi di sini ada yang bilang Israel itu defense, Israel itu Hamas adalah teroris segala macam di berita-berita Eropa sana, di berita yang lain segala macam. Jadi kita susah untuk memfilter informasi itu gitu. Tindakan kita ya untuk apalagi anak-anak muda gini ya untuk supaya bisa dibilang melek dari kasus ini atau dari konflik ini seperti apa ya Ustaz? Ini ya dalam kita mencermati peristiwa ini peristiwa Israel Palestina ya, dari segi emosional mungkinnya kita itu melihat orang Palestina itu saudara kita. Betul. Ya saudara kita yang harus dibantu. Tapi secara konteks kenegaraan kita itu tidak bisa langsung membantu ke sana. Karena kita juga ada batasan konstitusi negara kita. Bisa masuk juga nggak sih Ustaz? Iya nggak bisa. Kan susah masuk ke sana. Ada batasan konstitusi negara kita juga. Oh iya benar. Gitu kan. Dan bahkan yang di sana pun disuruh pulang. Cuma kan negara kita itu memang menjunjung kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita itu mendukung sekali. Dari penjajahan yang menjajah Palestina itu kita gak suka terhadap Israel, menunjukkan ketidaksukaan terhadap Israel karena tidak sesuai dengan konstitusi kita. Yang pertama dari sisi itu kita cermatinya dari segi itu. Jadi orang lain itu empati atau simpati kepada Palestina itu karena sisi kemanusiaan, karena banyak
warga sipil yang terbunuh. Tapi kalau kita kan bukan hanya sekedar sisi kemanusiaan, tapi ada sisi perjuangan yang kita ikut perjuangkan gitu ya, karena punya sisi emosional gitu. Yang kedua, kita itu harus bijak lah menanggapi segala berita-berita yang beredar. Sudut pandangnya harus jelas gitu ya. Sering baca-baca, intinya untuk anak muda ya. Benar. Baca-baca, jangan sampai kita baca dari sudut pandang saja. Iya. Oke, ini berarti endgame-nya tuh seperti apa, Ustaz? Apakah yang disampaikan oleh PBB, two state solution? Menurut Ustaz itu adil nggak sih untuk negara bisa menjadi satu negara ada satu tanah atau satu wilayah ada dua negara? Kira-kira Ustaz gimana, Ustaz? Ya itu ya, karena Palestina ini diakui sebagai negara, Israel juga ada yang mengakui. Iya. Koalisi-koalisinya sebagai negara. Cuma ini kan yang harus bertindak tegas adalah PBB sendiri. Jadi ini PBB harus bertindak tegas. Ini kan kita berbicara isu global ya. Sampai saat ini kan PBB tidak bisa bertindak tegas. Sampai sekarang nggak bisa ya, dari BK keamanan itu. Dan intinya ada di sana. Sementara negara-negara ini kan nggak bisa. Yang punya powernya besarnya itu. Cuma kan Amerika ada di sana juga. Hak veto itu kan. Hak veto kan Amerika bisa menghak veto. Benar. Terus kita kalau misalkan bicara kita berharap oleh PBB gitu ya, kan yang mendirikan Israel pun Inggris, dan bahkan Inggris itu kan dulu LBB ya, Liga Bangsa-Bangsa, terus terbentuklah Amerika yang buat PBB, dan ya pasti, dan ada lagi yang namanya AIPAC, ya yang apa sih namanya, Israel Combination apa gitu. Nah itu jadi sebenarnya kita kalau misalkan berharap oleh PBB, menurut saya itu kayak nggak bisa soalnya mereka pasti berpihak oleh Israel dari awal. Ya dari dulu itu susah ya. Mudah-mudahan Indonesia terus memperjuangkan lah ya. Benar-benar beranikan kemarin ke Joe Biden. Kan Indonesia pelopor juga ya, suka menjadi pelopor dari dulu ya. Mudah-mudahan hari ini juga Indonesia terus menjadi pelopor lah. Ya siapapun presidennya dia jadi pelopor pembelaan terhadap perjuangan Palestina gitu ya. Dengan berbagai macam hal ya. Apalagi sekarang lagi viralnya netizen julid pindah tuh sekarang ke IDF gitu kan. Kita sekarang ngejulidinnya nggak usah ya politik Indonesia lah. Sekarang kita ini ke Israel aja. Iya Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz nih ya. Ini terakhir, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi karena waktu juga, apa yang bisa kita bilang kita tuh kalau misalkan mau ngebantu Palestina tuh dalam bentuk apa sih? Apakah dengan boykot, apakah dengan hal lain gitu? Apa yang bisa kita bantu walaupun kita nggak harus kesana gitu? Ya sesuai kemarin kan kita ikut bantu doa kan gitu. Doa itu terpenting lah. Benar. Karena kita nggak ada di sana, jadi doa. Yang kedua perbuatan juga, perbuatan, misalkan ada kan ikhtiar kaum muslimin Indonesia memboikot sebagai rangka untuk tidak memfasilitasi Israel untuk menyerang Palestina. Katanya dananya dari sana juga. Itu kan lumayan lah untuk menggertak Israel itu. Yang selanjutnya ya tetap kita itu harus memberikan dukungan berupa moral, material juga. Sampai hari ini kan alhamdulillah ya kemarin Persis juga ya bisa menyumbang berapa ya kemarin? 10 miliar kalau nggak salah ya. Kita bisa benerin kalau misalkan salah. Itu besar. Jadi benar-benar sekarang malah kebuka ya, dari Eropa pada buka open suara dari segala dunia lah. Iya. Kalau kita kan sisinya kemanusiaan dan perjuangan. Kalau mereka mungkin kemanusiaan. Benar-benar. Bukan hanya kita itu sekedar kasihan, tapi kita itu menolong, empati lah kepada mereka. Oke. Wah, ini seru sekali ngebahas sejarah dengan Ustaz Arif. Dan sebenarnya Azril masih pengen lama ya. Tapi intinya kita sudah paham gitu ya. Ternyata bukan kita nggak harus ke sana ya. Kita ngebantunya pun dengan berbagai macam hal gitu. Apalagi kan sekarang gampang sekali ya mengakses media. Kita bisa dengan seperti ini juga salah satu solusi kita untuk membantu supaya orang-orang tahu, bisa melek gitu semua orang tentang konflik Palestina. Jadi semoga juga teman-teman semua yang nonton bisa semakin semakin jangan apatis gitu ya, semakin kepo, semakin perhatian gitu akan isu ini. Jangan sampai kita semua jadinya
kayak acuh tak acuh gitu. Ya. Sementara kan kita tahu ya Palestina itu kepada negara kita gimana dulunya kan pengakuan Soekarno mereka, ya. Pengakuan mereka terhadap kemerdekaan kita juga bagus. Bahkan Soekarno pernah sempat ngomong kan ya kan yang kayak apa kita yang kata Menlu ngomong juga waktu itu ya kita akan terus membela Palestina. Bahkan dari awal mula Indonesia lahir pun kita terus mendukung Palestina untuk merdeka. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya jadi ya. Iya, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol, udah ngeluangin waktu. Dalam kesempatan ini mungkin banyak kekurangan ya. Nggak apa-apa, aku juga ya kekurangan. Ya, semuanya kalau misalkan mau tahu lagi tentang podcast ya nantinya selanjutnya episode selanjutnya yang bakal seru lagi. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.